Halo guys, kembali bersama gue Brian dan selamat datang di channel Koinvestasi. Oke guys, kali ini gue berada di acara Koinvest Asia by Koinvestasi, acara Web3 festival terbesar di Asia. Jadi kali ini gue bakal berbicara santai dengan salah satu CEO dari Asia's Crypto di Indonesia, Pintu, yaitu dengan Pak Jet Sutoyo. Jadi kita di sini bakal curhat-curhat dikit mengenai tren Web3 di Indonesia itu kayak gimana. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ngobrol dengan Pak Jetnya langsung. Halo Pak Jet. Hai Brian, how are you? I'm good, thank you. Halo Pak Jet, baik? Baik. Oke, mantap. So, mungkin sebelum kita mulai, boleh Pak Jet kenalkan terlebih dahulu ke teman-teman kita, ke audiens Koinvestasi. Boleh. Jadi, hi guys, nama saya Jet Sutoyo. Saya dari Pintu, CEO dan founder Pintu. Awal mulanya itu kita launching produk Pintu tahun 2020 dan sekarang udah lebih dari kira-kira 3,5 tahun lah kita sudah berdiri di Indonesia. Awal mulanya tuh kita launching Pintu karena kami merasa perlulah ada platform untuk membantu orang-orang yang bukan hanya baru masuk ke dalam dunia kripto tapi juga baru ke investing. So kita membuat produk yang sangat user friendly dan itu menjadi thesis utama kita membangun Pintu. Oke. Jadi kita tahu bahwa Web3 ini kan sudah mulai booming itu di sekitar 2021 ya, jadi udah hampir 2 tahun nih. Nah, jadi aku pengen tahu nih, kalau menurut pandangan Pak Jet sendiri, kira-kira tren Web3 apa saja yang memiliki dampak signifikan bagi industri kripto maupun industri non-kripto? Oke, jadi menurut saya tuh sebenarnya ada 3 sih. 3 bagian yang menurut aku sangat menarik dari munculnya Web3. Yang pertama itu dengan adanya decentralized finance atau DeFi. Yang I'm pretty sure banyak viewer juga udah mendengar tentang DeFi. DeFi itu membuka jalur untuk banyak orang yang tadinya belum bisa mengakses produk finansial secara global dengan melakukan investment ataupun melakukan deposit atau menggunakan berbagai macam financial products dengan cara yang ternyata dan bisa diakses dengan sangat mudah melalui DeFi. Yang tadinya harus melalui berbagai macam hurdle dan berbagai macam barrier to entry melalui sistem perbankan, dengan ada sistem finansial alternatif menggunakan dan berbagai macam finansial produk itu menjadi sangat mudah dan menjadi borderless dari segi finance. So itu yang pertama yang menurut aku realistic. Yang kedua menurut aku dengan tokenisasi aset-aset. Nah, kan kita sudah melihat dengan adanya stablecoin, real world currency juga jadi tokenisasi dan ditaruh di atas blockchain. Dan aku melihat ini merupakan bagian pertama dari tren tokenisasi. Aku juga melihat ke depannya akan ada tokenisasi berbagai macam aset-aset lain, apakah itu nanti financial products ataupun real world assets. So itu hal kedua yang menurut menarik. Yang ketiga itu tentang identitas. Ini merupakan salah satu hal yang masih menurut saya belum fully solved. Tapi dengan adanya identity on blockchain, we can attribute ownership towards an identity, dan itu akan meng-unlock berbagai macam use case baru. Wah, itu sesuatu yang menurut aku juga sangat menarik. Oke. Mungkin kita boleh fokusnya lebih ke yang industri non-kripto. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih pengintegrasian antara teknologi Web3 dengan dunia bisnis di sektor non-kripto? Nah, itu kalau kita ngomongin tentang industri non-kripto itu kira-kira nanti kalau misalnya mereka benar-benar ingin beradaptasikan teknologi Web3, kira-kira apakah ada ancaman atau risiko yang harus mereka perhatikan atau mereka was-was gitu? Oke, jadi sebenarnya terus terang kan, industri non-kripto untuk penggunaan blockchain dan Web3 itu sekarang masih sangat minim, ya kan? Dan aku lihat penggunaan blockchain untuk non-crypto itu akan roll out dalam berbagai macam stages, dan menurut aku yang paling mudah dan use case-nya paling jelas adalah produk-produk finansial, ya kan? Walaupun non-crypto, karena produk finansial itu digital first, adopsinya menjadi sangat mudah. Menurut aku di sisi lain yang mungkin yang paling susah adalah hal-hal produk-produk yang langsung berupa physical products, dan itu karena ada berbagai macam hurdle dari how do you verify the product, how do you make sure that the product's data is verified and put on chain. Itu ada berbagai macam tantangan lah. Dan resiko-resiko yang kita harus aware itu adalah bahwa balik lagi sebuah fundamental blockchain ya. Begitu data itu udah ditaruh
di atas on-chain itu kan sifatnya immutable, tidak bisa diubah-ubah dan tidak bisa diganti. Jadi dari awal data tersebut juga harus data yang ya akurat, precise, dan juga datanya bersih. So that's my perspective. Nah, ngomong-ngomong tentang Web3 ini juga nih, kalau menurut Mas Jet sendiri itu peluang industri Web3 di Indonesia ini so far kayak gimana? Dan kira-kira ke depannya itu bakal seperti apa sih? Oke, menurut saya sih it's gonna be very exciting. Industri Web3 itu and crypto in general kan selalu melewati masa-masa berbagai siklus. Ada naik turunnya. Kebetulan sekarang kita di masa tech crypto winter lah. Dan itu menjadi salah satu challenge untuk Web3. But I think kedepannya akan sangat interesting karena ini Web3 itu minta jalan bagi orang Indonesia, entrepreneur Indonesia, pengembang Indonesia untuk bisa membangun produk yang skalanya global. So opportunity-nya sangat menarik. I think what we need is more human talent dan people untuk masuk ke dunia Web3. Okay. Nah itu kan kalau misalnya ke depannya Web3 ini semakin maju di Indo, tentu kan dari sekarang nih mungkin banyak banget perusahaan Web3 yang mulai nih mencari talenta-talenta nih. Nah tapi kan talenta-talenta Web3 itu kan masih minim banget di Indonesia. Nah itu kira-kira potensi talenta Web3 di Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih kalau menurut Mas Jet? Dan kira-kira apa harapan Mas Jet terhadap talenta-talenta Web3 nih yang mungkin teman-teman yang nonton nih yang benar-benar antusias banget terhadap Web3, pengen masuk, pengen belajar, kira-kira apakah ada pesan untuk mereka? Ya, jadi menurut aku you guys need to try it out. So I think the best way is mulai dengan mencoba bangun suatu project kecil. Dan menurut aku sekarang tuh yang susah dicari adalah developer atau people yang bisa nge-develop blockchain dan crypto. Dan terus terang sekarang itu juga udah lumayan baik lah. I mean kita kalau ngomongin beberapa tahun yang lalu itu mungkin bisa dihitung puluh jari atau di bawah 100 lah yang ngerti how to develop on blockchain and crypto. So I think teman-teman tuh kalau mempunyai interest cobalah digali selagi masih ada opportunity juga. Dan the best time to build itu juga pas saat crypto winter karena nggak banyak distraction, nggak banyak noise. So encouraging teman-teman untuk mencoba untuk masuk ke space Web3 dan try out with building a project. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Jadi tentu tantangannya berat banget ya nih untuk teman-teman kita yang pengen masuk ke Web3. Jadi kira-kira nih PR apa sih yang harus mereka ketahui nih supaya mereka nih benar-benar bisa kejar masuk ke industri Web3 dan bisa bersaing secara global? Well, menarik kan kamu mengatakan secara global. Memang itu sesuatu yang harus dimengerti sama teman-teman. Di dunia crypto itu kan borderless dan sifatnya global from day one. Jadi teman-teman tuh kalau mikirin membangun sebuah solution untuk problem itu harus dengan approach global first mindset, dan itu menurut aku sangat penting. Ya yang kedua, I think juga sangat penting adalah teman-teman juga akan melalui banyak ups and downs juga kayak harga crypto. So failure I think is a good thing, dan teman-teman juga harus melewati itu. Kalau even better kalau nggak perlu, tapi jangan don't let failure become roadblock. And I think those are the two things probably that I think people should think about. Oke guys, sekian video kita ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Pak Jet. Semoga insight dari Pak Jet Sutoyo sangat bermanfaat untuk teman-teman Web3 yang barusan saja sudah menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share video ini jika merasa bermanfaat, dan subscribe ke channel Koinvestasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar crypto. Koinvestasi, semua bisa crypto.